uh, selama kita ini menjalankan dakwah ini dengan di jalur yang benar dan baik, insya Allah apapun yang kita terima, apapun yang kita hadapi, insya Allah akan menjadikan kebaikan bagi kita semua. Jangan gampang terprovokasi, ya, dan harus berhati-hati dalam membaca perkembangan. Itu ya. Ini jangan gampang terpancing itu, Mas Rifki, ya. Seperti yang kemarin kita dengar bersama, ada Brigade 313 itu ya, nggak apa-apa lah, ya, nggak apa-apa, ya. Onggokan sampah yang mengapung di permukaan laut jangan sampai menghalangi perahu layar belah samudera. Setuju betul? Setuju. Ya, kita tetap akan berlayar di laut kehidupan dengan bahtera bagi kita semua. Amin. Kita akan menghadapi bersama-sama badai yang datang menerpa kita semua. Ya, sebagian ada yang mengayuh dayung, sebagian ada yang mengeluarkan air dari bahtera. Kita berdoa bersama-sama, ya, dengan jiwa yang sama, ya, dalam doa yang sama. Kita berikan hati kita tentang sang kekasih, tapi kita sisakan privasi untuk diri kita sendiri. Karena privasi adalah ruang untuk introspeksi, ruang untuk menggugat diri sendiri, ruang untuk melihat diri sendiri. Privasi adalah ruang untuk menyadari khilaf yang pernah diucapkan oleh bibir, ruang untuk menggugat tangan yang pernah untuk dan ruang untuk menambal hati yang pernah disobek oleh benci dan dengki. Karena itu tidak perlu kita menebar kebencian dan kedengkian dengan mereka yang tidak sejalan dengan kita. Mereka tetap bagian dari kita semua, umat Kanjeng Nabi. Siapa ngerti nggak usah, insya Allah kan. Yang penting karena itu, ya, bagi kita semua ini, yang penting intinya itu substansi dari visi misi ini bisa bisa tertancap di masyarakat, bisa menyadarkan masyarakat bahwa para habaib mereka itu bukan dzurriyyah Kanjeng Nabi, ya, bukan dzurriyyah. Karena itu berbagai kegiatan-kegiatan yang agak mendarat sedikit mungkin ya perlu direvisi juga ya. Sofos itu ya. Yang penting intinya itu kata Arif udah mungkin ya bisa kita edukasi pada masyarakat, itu ya. Ini yang terpenting bagi kita. Mungkin perlu menghubungi pondok-pondok yang menyelenggarakan berbagai haflah atau agar nanti mengundang penceramah yang kira-kira kompetensi untuk membahas masalah nasab itu ya. Atau mungkin ketika muludan kita utamakan itu. Ini bagian dari kerja kita, Bapak. Amin. Jadi kita harus memiliki data-data, ya ini mungkin di setiap kecamatan ada pondok atau mungkin majelis taklim pengajian, ya. Setiap ada ada acara, kemudian kita memberikan masukan agar kemudian penceramah yang kira-kira bisa membahas ini punya kompetensi dalam bahas urusan nasab ini termasuk insya Allah yang kita tancap itu saja. Kita berfilosofis dengan bambu. Pohon bambu itu dalam kurun 5 waktu tahun pertama itu tidak mengalami pertumbuhan yang berarti. Meskipun disiram, dipupuk setiap hari, pertumbuhannya tetap hanya beberapa sentimeter. Ini betul? Ini. Jadi pohon bambu tidak menunjukkan pertumbuhan yang berarti dalam 5 tahun pertama. Meskipun kita siram, kita pupuk, pertumbuhannya itu cuma hanya berapa sentimeter. Tapi setelah 5 tahun kemudian, pohon bambu ini mengalami pertumbuhan yang sangat dahsyat. Dan ukurannya bukan cuma sentimeter, bahkan bermeter-meter. Kalau itu gimana? Nah, ada apa dengan pohon bambu ini? Ada pelajaran apa yang bisa kita petik dari sebatang pohon bambu ini? Nah, menurut para peneliti ada pertanyaan bahwa pada masa 5 tahun pertama
pohon bambu ini mengalami pertumbuhan dahsyat pada akarnya, bukan pada batangnya. Itu ya. Yang mana daripada itu, pohon bambu sedang mempersiapkan fondasi yang kokoh agar kuat menopang ketinggian yang berpuluh-puluh meter di kemudian hari. Kan kata itu, iya betul. Nah, fleksibilitas dari pohon bambu ini mengajarkan kepada kita semua tentang sikap hidup yang bertumbuh pada keteguhan hati dalam menjalani hidup ini. Hati harus selalu teguh, itu ya. Ya, meskipun badai dan meskipun topan dan badai selalu menerpa kita, tidak ada kata-kata menyerah untuk terus tumbuh berkembang. Tidak ada alasan untuk terus terbenam dalam keterbatasan. Karena bagaimanapun pertumbuhan demi pertumbuhan harus diawali dengan kemampuan untuk mempertahankan diri, bahkan dalam kondisi paling sulit sekalipun. Nah, ini yang harus kita pikirkan, ini. Jadi kita belajar pada sebatang pohon bambu.